Ada yang tahu absis itu apa? Titik X-nya, Mister. Iya, betul. Jadi absis itu adalah X. Sedangkan kalau Y itu apa? Ada X, ada Y. Kalau absis itu X, kalau Y apa? Ordinatnya, Mister. Iya, betul. Ordinat. Jadi ada absis, ada ordinat. Ya, itu harus ingat. Jadi tertukar. Jadi absis itu X, ordinat itu Y. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan titik singgungnya, Abdullah. Jadi menentukan titik singgung. Titik singgungnya adalah X1, Y1. Nah, di soal tadi sudah diketahui X-nya atau X1-nya, yakni pi per 3. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan Y1? Ada yang tahu? Bagaimana caranya untuk mendapatkan Y1? Diapakan ya satunya ini? Dimasukkan ke persamaan Y sama dengan tan X. Tuh, jadi dimasukkan ke persamaan yang ini lah. Ini boleh kita menulisnya Y1 sama dengan tan X1. Nah ini, yang awal tadi. Nah, tinggal ganti aja gitu. Nah, coba silakan kalian tentukan. Nanti misalnya tanya berapa Y1-nya. Ini mudah aja, tinggal masukkan. Pi per 3, berarti kan itu 180 per 3. Nanti misalnya tanya, Y1-nya berapa? Oke, Mister coba tanya Rizailo. Y1-nya berapa, Nak? Masih mencari, Mister. Oke, masih mencari, masih proses. Kita coba lagi Muhammad Arifin. Mister, Mister, 0,495. Jangan jadikan pakai ini, Nak. Tadi jadikan pakai koma. Kalau misalkan ini tetap hasil dalam bentuk akar, tetap saja dalam bentuk pecahan, tetap pecahan. Tidak dijadikan koma. Berapa? Kan bentuknya tidak menggunakan desimal. Kayak ada paham loh, Mister. Ini kan tinggal kita cari aja kan. Tan X1 berarti tan pi per 3. Nah, tan pi per 3 berapa? Pi per 3 itu kan sama aja dengan 60. Nah, tan 60 berapa? Akar 3 ya, Mister. Oke, siapa tadi? Arifah. Oke, berapa? Akar 3 iyalah. Ya, betul. Akar 3. Nah, ini tinggal masukkan aja anak lah. Jadi tan pi per 3 Y1 sama dengan, ini pi per 3 itu 60. Tan 60 adalah akar 3. Nah, berarti kita sudah dapat titik singgungnya. X1, Y1 sama dengan pi per 3, akar 3. Nah, sudah ketemu.
Ini titik singgungnya. Selanjutnya kita menentukan gradien atau M. Tadi gradien itu didapat dari turunan kurvanya. Jadi kita turunkan dulu kurvanya, naklah. Tadi fx, ini bisa gunakan fx. Fx sama dengan tan x. Kita turunkan f aksen x turunan pertamanya itu, nah sekarang bisa tanya turunan tan x. Coba Aji Muhammad Aji Al-Amin, turunan tan x apa? Ingatlah turunan tan x. Sebentar lah, Mister. Ya, tuh. Bujur lah, Mister, kalau misalnya sek 2 tuh. Sek kuadrat. Kuadrat, sek kuadrat. Ya, tuh. Secant kuadrat x. Ya, jadi turunan dari tan itu adalah secant kuadrat x. Nah, untuk menentukan gradien M seperti yang di atas tadi, itu adalah f aksen x1. Jadi kita masukkan kan. F aksen x1-nya tadi adalah pi per 3. Nah, berarti masukkan ke rumus turunannya. Berarti ini sama secant kuadrat pi per 3. Oh, boleh juga menulisnya seperti pi per 3 dikuadratkan. Nah, coba hitung dulu secant pi per 3 kuadrat itu berapa? Yang sudah ketemu boleh diaktifkan mikrofonnya. Ini mungkin kalian juga ada modulnya, tapi coba naklah tanpa melihat modul. Jadi supaya kalian ada pengalaman untuk mengerjakannya. Ada yang sudah ketemu? 4 lah, Mister. Iya, betul. 4. Ini secant pi per 3 itu adalah 2, kenapa? Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini kalau kalian lupa ya, ini bisa lupa nih, secant 60 itu berapa? Coba. Secant 60, rumus kebalikan, secant kebalikan dengan apa? Secant x sama dengan 1 per apa? Kebalikan. Kadang secant kita sebenarnya nggak tahu nilainya berapa, tapi kita tahu kebalikannya. Antara sin, kostan yang mana? Kos kah, Mister? Kos, Mister. Secant apa? Kos. Iya, betul. Yasmin. Jadi secant itu kebalikannya dari cos x. Kan kita tahu ya, secant 60. Kalau cos 60 kita pasti tahu biasanya. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, jadi 1 per setengah berarti sama dengan 2. Nah, jadi kalaupun kita tidak tahu ininya, tapi kita tahu kebalikannya, maka itu bisa membantu.
Oke, kalau kita coba mengingat lagi. Kalaunya sin. Tunggu, sin X, cos X, tan X. Tadi kalau cos, rumus kebalikannya dengan secant. Kalau sin apa? Kosek ke Mister. Ya, cosec. Ujur. Dan kalau tan berarti sisanya berapa? Kotan. Kotan. Ya, kotangan. Ya. Nah, jadi walaupun kita cuma hafal sin cos tan, kita bisa juga mencari yang ini. Asal ingat kebalikannya. Oke, next. Tadi kita sudah ketemu gradien sama titik singgungnya. Nah, berarti tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Menentukan. Ini yang Mister tulis menggunakan warna biru, itu ketika kalian latihan boleh saja tinggal persamaan garis singgung. Ini hanya untuk membantu kalian saja. Tadi rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini X ya. Tulisan Mister X-nya kayak gini nih. Nah, coba masukkan. Bisa beri waktu. Masukkan Y1-nya, M-nya, dan X1-nya. Ganti sesuai dengan yang diketahui di soal tadi. M-nya sudah ketemu tadi 4. X1-nya pi per 3. Y-nya, Y1-nya akar 3. Nah, masukkan saja semuanya. Kemudian nanti pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Supaya jadi sama dengan 0. Nanti jadikan persamaannya itu tidak menggunakan pecahan. Jadi pecahannya dihilangkan. Seperti itu tinggal ganti, kemudian kalian kalikan, pindah ruas semuanya sebelah kiri. Mister izin bertakun. Ya, boleh. Berarti ya maunya pecahannya dihilangkan tuh jadi derajat lah Mister yang pi-nya tuh. Pi-nya enggak. Tetap saja akan menggunakan pi. Oh, Jadi kan nanti kalau kalian kalikan itu ada per 3 benak bawahnya. oh ini paham. Nah, hilangkan 3-nya itu nah penyebutnya itu. Ini. Jadi biarkan saja naklah hasilnya pakai pi. Akar 3-nya juga tetap tidak usah dijadikan desimal. Akar 3-nya tetap, pi-nya juga tetap.
Kalau sudah ketemu nanti naklah X-nya itu letakkan yang paling kiri. X dulu, kemudian Y. Untuk posisinya. Oke, Mister tanya Rajmi. Rajmi, sudah selesai? Sudah. Oke, berapa ketemunya? Negatif 12X plus 3Y. Bu, Mister catat. Ulang, berapa? Negatif 12X 13, 12. X plus 3Y plus 3Y plus 4Pi plus 4Pi min 3 akar 3. min 3 akar 3 sama dengan 0. Oke, yang lain yang sudah gimana? Sama nggak? Min 12X plus 3. Sama lah. Sama nggak? Sama-sama. Sama? Betul nggak nih? Apakah betul jawaban Rajmi ini? Betul lah? Betul. Ya, ini betul ya. Betul. Ini tadi ini bisa tuliskan ya. Ini tinggal ganti min akar 3 sama dengan M-nya tadi 4. Ini X min pi per 3. Y min akar 3 sama dengan ini kalau dikalikan 4X min 4 per 3 pi. Tadi kita hilangkan penyebutnya, pecahannya. Berarti semuanya dikali 3. Ya, makanya 3Y, ini min 3 akar 3, ini 12 pindah jadi min 12, ini jadi min 4. Nah, kalau soalnya naklah pilihan ganda, soalnya pilihan ganda, biasanya kalau letaknya di depan ini, itu biasanya dijadikannya positif. Nih. Biasanya kalau pilihan ganda. Ya, jadi boleh saja kita jadikan positif nilai X-nya. Koefisien X-nya. Berarti kita kali min 1. Jadinya 12X min 3Y min 4Pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Ini boleh juga seperti ini. Jadi ini kalau ada soal pilihan ganda, kalian sesuaikan dengan pilihannya. Dia maunya bentuknya seperti apa. Ya, biasanya kalau pilihan ganda itu jarang menggunakan pecahan, yang di depannya juga biasanya dijadikannya positif. Oke, ini persamaan garis singgung, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba mencari persamaan garis normalnya. Tadi sudah ada rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X kurang X1. Nah, coba nak ganti seperti tadi, ganti Y1, X1, dan M-nya. Caranya masih sama.
Sama seperti tadi, kalau ada pecahan, hilangkan pecahannya. Kalau ada yang sudah, boleh dinyalakan mikrofonnya. Dan silakan dijawab. Ada yang sudah? Kalau sudah, boleh diaktifkan mikrofonnya. Mister, Oke. 3X plus 12Y min 3X plus 12Y plus 12Y min P min P min 12 akar 3 min 12 akar 3 sama dengan ini dengan siapa? Misalnya nggak lihat orang. Pak. Oke, Arifah. 3X plus 12Y min P min 12 akar 3. Bagaimana yang lain?
Betul, Mister, betul. Sama Mister. Mister sama. Oke. Ya, ini betul ya. Ini tinggal ganti aja. Tuh. Ini min akar 3 sama dengan min 1/4 X min pi per 3. Y min akar 3 sama dengan min X per 4 plus pi per 12. Sama-sama dikali 12 naklah supaya hilang penyebutnya. Hindar luas dapat ini. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke layar yang berikutnya. Nah, ini juga perlu kalian ingat terkait dengan kesamaan garis singgung. Mungkin kalian sudah familiar dengan yang ini. Jadi kalau ada dua buah garis, naklah sejajar. Kalau garisnya sejajar, maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Ya. Ini kalau sejajar. Kemudian kalau dua garis itu tegak lurus, maka kalau dikalikan M1 kali M2 itu hasilnya adalah min 1. Nah, ini sifatnya perlu kalian ingat. Siapa tahu nanti ketemu soal yang berkaitan dengan garis-garis yang sejajar maupun tegak lurus. Maka gunakan sifat yang ini. Kita akan lanjut ke ini, ke monotonan fungsi. Maksudnya itu adalah fungsinya itu fungsi naik atau fungsi turun. Ini ada teoremanya. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang i, interval ya, interval i, dan f mempunyai turunan di i. Jika f aksen x lebih dari 0 dalam selang i, maka f merupakan fungsi naik. Jika f aksen x kurang dari 0 dalam selang i, maka f merupakan fungsi turun. Nah, pokoknya kalau turunannya itu lebih dari 0, positif, maka fungsinya fungsi naik. Kalau turunannya itu kurang dari 0, maka fungsinya adalah fungsi turun. Ini bisa kalian lihat di gambar 3 ini. Ini fungsinya naik, nah, karena f aksen x-nya lebih dari 0. Kalau kurang dari 0, fungsinya turun, ini naik kembali. Bentuk soalnya seperti ini. Ini juga bisa ambil dari modulnya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat. Ini fungsi, ini intervalnya interval tertutup ya, karena sininya adalah kurung siku. Jadi 0 dengan 360 itu juga termasuk. Nah, langkah pertama untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, tentu saja kita cari turunannya dulu. Nah. Jadi kita tentukan f aksen x. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya. Tadi kan fx sama dengan, ini mudah sekali nih, cos x. Berarti f aksen x sama dengan turunan dari cos apa? Min sin. Ya, min sin x. Ya. Kemudian setelah itu kita cari nilai x-nya. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan nilai x. Nah, caranya seperti titik stasioner. Nah, jadi turunannya kita sama dengan 0. Kita sama dengan 0, berarti jadinya min sin x sama dengan 0. Berarti sin x, ini kalau negatif kita pindah juga tetap hasilnya 0.
Nah, sekarang coba cari nilai X-nya. Boleh secara coba-coba kalian cari nilai X yang sama dengan 0. Apa saja. Tapi ingat intervalnya tadi adalah 0 sampai 360 derajat. Ini interval tertutup lah. Coba cari nilai X. Boleh coba-coba silakan. Atau mau menggunakan persamaan trigonometri juga boleh. Itu kan yang biasanya kita sering gunakan. Kalau persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, itu rumusnya apa? Ada 2 samaannya. Ada yang ingat? Ada 2 kalau yang sin. X Ada sama yang ingat? dengan X sama dengan alpha plus alfa plus, K kali 360. ya boleh pakai N atau K, boleh sama. Oh ya, 2 atau 2 Satunya lagi, sama 180 dikurang pi derajat. ya boleh pakai pi, boleh. Tambah K kali 3 kali, ya. N kali Betul. 360. Iya, nah boleh menggunakan ini silakan. Nanti ganti N-nya. Ini alfanya sudah dapat nih. Alfanya adalah 0. Coba dicari nilai X-nya, bisa kasih waktu dulu. Cari semua nilai X. Kadang tanpa menggunakan persamaan juga boleh. Misalkan menggunakan sudut-sudut yang berelasi. Yang kuadran 1, 2, 3, 4 juga boleh. Nanti misalkan ketika latihan atau ulangan, boleh saja proses mencari nilai X-nya itu tidak ditulis, masih boleh. Proses mencari nilai X-nya tidak ditulis juga boleh. Mau ditulis, mau tidak boleh. Yang penting ketemu semua nilai X-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena belum tentu cuma 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4 nilai X-nya. Oke, bisa coba tanya Hafizatul Ilmi Kamila. Sudah ketemu lah nilai X-nya. Bentar, Mister. Hafizatul Saya Ilmi. mencari. Oke, masih mencari. Nilai sin yang hasilnya itu 0. Kalau Nadia Maulida sudah ketemu lah nilai X-nya. Nadia Maulida.
Ada yang sudah ketemu nilai X-nya? X-nya 0, 180 sama 360 lah, Mister. Ya, 0, apalagi tadi? 180, 180 dan 360. ya 360 derajat. Nah, jadi ini adalah nilai X-nya. Bisa kalian cek, bisa kalian hitung aja. Sin 0 itu pasti 0. Sin 180 juga 0. Sin 360 derajat juga 0. Ya, betul. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya, baru kita cek uji coba. Baru kita cek yang mana yang nilai turunannya itu lebih dari 0, yang mana yang kurang dari 0. Kita bikin dalam garis bilangan. Tadi satunya 0 derajat, 180 derajat, satunya lagi 360 derajat. Yang kita cari cukup dua daerah sini saja. Yang kurang dari 0 nggak usah, lebih dari 360 juga tidak usah, karena tidak masuk dalam intervalnya. Di sini anggap misalkan kita ambil 30 derajat, boleh. Di sini mau 210 derajat, boleh. Mau yang lain juga terserah kalian. Karena nanti pasti hasilnya akan sama saja. Setelah itu ingat dimasukkannya ke dalam turunannya, naklah. Masukkan ke dalam turunannya. Berarti F aksen 30 sama F aksen 210. Tadi turunannya adalah min sin X, berarti min sin 30 lawan min sin 210. Nah, coba berapa hasilnya? Kita mau menentukan yang mana lebih dari 0, yang mana yang kurang dari 0. Min setengah kan, Mister? Ya, yang ini min setengah. Iya. Satunya lagi? Setengah. Ya, setengah. Ini awalnya kayak gini lah. Min. Sin 210 itu adalah min setengah. Nah, jadi positif setengah. Nah, berarti yang ini kurang dari 0. Yang di sini lebih dari 0. Ini tadi kurang dari 0, yang di sininya lebih dari 0. Nah, baru kita lihat tadi sifatnya teorema 1 tadi. Jika dia kurang dari 0, maka fungsinya naik atau turun. Kalau kurang dari 0. Turun. Turun, ya betul. Kalau yang lebih dari 0, Naik. 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 Nah, tinggal kesimpulannya aja lagi. Nah, jadi fungsi naik jika fungsi naik pada interval. Oke, yang paling nyaring tadi naiknya, coba repeat. Dia naik fungsinya pada interval apa?
Coba M Arifin. Fungsinya naik pada Kak Mister ke 100 X 180 sampai Apa? 360. tanda ininya, ketaksamaannya apa nak? Kan tadi kalau yang naik apa tadi? Oh, lebih dari. Ya, lebih dari Lebih dari 180. ya. Terus Kurang dari 360. ya. Wih. Kemudian kalau fungsi turun, Fungsi turun tadi Gilo, Mister. oke, Hijailo coba Sama aja, Mister. apa sama? Apa sama? Anu, 0 sampai 180. Tanda ketaksamaannya apa? Jadi, apa nih? Lebih dari Lebih dari 0, kurang 0. dari 180. ya, Iya, aku bisa kurang dari 180 derajat. Ya, betul. Nah, jadi ini jawabannya. Kita hanya mencari intervalnya, naklah. Kita tidak perlu mencari nilai Y-nya. Kalau titik stasioner kan kalian biasanya mencari nilai Y-nya lagi, dimasukkan lagi ke fungsinya. Kalau ini tidak perlu. Kalau sudah dapat tandanya, apakah kurang dari lebih dari, kita langsung aja ke intervalnya. Oke, ini apakah ada yang ditanyakan? Ini materi yang terakhir. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Mr. Stop screen dulu ya. Nah, oke. Jadi ini materi yang terakhir. Berarti 2 minggu kemudian yang akan datang, kita ulangan, naklah. Kita penilaian harian. 2 minggu yang akan datang. Karena kan peminatan cuma 2 minggu sekali. Nanti kita menggunakan